Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Feni Yuryawati, dengan mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian farmakologi. Kita akan masuk ke materi hari ini mengenai spesialis obat, kategori obat sistem pernapasan. Sebelumnya, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai spesialis obat kategori obat sistem pernapasan. Nah, sebelum kita masuk mengenai spesialis obatnya, ada baiknya kita kenali dulu mengenai sistem pernapasannya. Sistem pernapasan dimulai dari hidung hingga paru-paru. Nah, sistem pernapasan sendiri merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel tubuh serta lingkungan. Jadi, pernapasan itu merupakan peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi tubuh. Nah, organ sistem pernapasan sendiri itu terdiri dari yang pertama itu rongga hidung, selanjutnya masuk ke faring, terus ke laring, ada ke trakea, selanjutnya ke bronkus, dan terakhir itu di paru-paru. Kita masuk ke obat-obatannya. Nah, obat-obatan yang termasuk ke dalam kategori spesialis obat sistem pernapasan itu yang pertama adalah obat asma. Asma sendiri itu merupakan penyakit yang seperti penyempitan saluran pernapasan. Ibaratkan itu kalau saluran pernapasan itu seperti sebuah pipa. Normalnya saluran napas itu atau pipa itu aliran itu normal. Namun ketika mengalami asma, saluran tersebut itu seperti mengalami penyempitan akibat adanya kerak-kerak. Nah, seperti itu. Nah, obat-obat tadi itu seperti yang pertama itu ada theophylline dengan nama spesial yaitu Brondilex dan Bronsulfat. Yang kedua ada theophylline dan ephedrine HCl dengan nama spesialnya Asmasolon dan Asmade. Yang ketiga gabungan ada antara theophylline dan glycerin guaiacolan dengan nama spesialnya yaitu Quimbron. Yang keempat ada aminophylline dengan nama spesialnya yaitu Filoquatin. Yang kelima ada salbutamol sulfat dengan nama spesiality yaitu salbupen dan ventolin. Yang keenam ada terbutalin sulfat dengan nama spesiality yaitu brikasma. Yang ketujuh ada ketotifen dengan nama spesiality yaitu scarnitet dan dortifen. Yang kedelapan ada orchiprenalin sulfat dengan nama spesiality yaitu alupen. Yang kesembilan ada ipratropium dengan nama spesiality yaitu atropen. Nah, gejala asma sendiri itu ditandai dengan adanya mengi atau kesulitan bernapas. Mengi itu seperti bernapas yang bunyi ada yang seperti itu. Nah, untuk sediaan atau bentuk sediaan obat asma itu biasanya itu ada yang per oral yang diminum, baik tablet maupun sirup. Ada juga yang dihirup langsung ke saluran pernapasan dalam bentuk sediaan inhaler. Yang kedua adalah obat batuk. Nah, batuk sendiri merupakan refleks yang terangsang oleh iritasi paru-paru atau saluran pernapasan. Nah, batuk itu merupakan refleks perlindungan diri. Seperti misalnya kalau ada benda asing masuk ke dalam tubuh, nah tubuh itu secara otomatis akan mengeluarkannya dengan cara batuk. Nah, meskipun batuk itu merupakan refleks perlindungan diri, apabila terjadi secara berlebihan atau keseringan itu akan mengganggu aktivitas normal, sehingga batuk pun harus diobati. Nah, obat-obatannya apa saja? Yang pertama itu Ambroxol. Ambroxol itu dengan nama spesial itu Mucopac. Yang kedua itu ada Bromhexin HCl dengan nama spesial itu Bisulfon.
Yang ketiga itu ada kombinasi difenhidramine HCl dan amonium klorida dan natrium sitat dengan nama spesialis itu Benadryl. Yang keempat ada asetilsistein dengan nama spesialis itu Flubucil. Nah, obat batuk sendiri itu nanti akan dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang antitusif, ada yang mukolitik, ada yang ekspektoran. Nah, kita akan bahas lebih detail nanti di farmakologi kelas 11 ya. Selanjutnya masuk ke spesialis obat kategori obat antihistamin. Nah, antihistamin itu merupakan obat-obat dengan efek antagonis terhadap histamin. Antagonis itu melawan itu, jadi sifatnya yaitu melawan histamin. Nah, atau lebih, tapi kita itu lebih mengenal antihistamin itu dengan nama anti alergi. Nah, alergi itu biasanya ditandai dengan bersin-bersin, gatal, sesak napas. Yang paling parah itu akan mengalami shock anafilaktik. Nah, untuk obat-obatannya sendiri, yang pertama ada difenhidramine HCl dengan nama spesial yaitu Benadryl, dikeluarkan oleh Pfizer. Yang kedua ada difenhidrinat dengan nama spesial yaitu Antimo, Dramamine, dan atau gabungan difenhidrinat dan vitamin B6 dengan nama spesial yaitu Dramamine. Yang ketiga ada Antajolin HCl dengan nama spesial yaitu Adrisin. Yang keempat ada chlorpheniramine maleat dengan nama spesial yaitu Contistat dan Clopidogrel. Yang kelima ada dexchlorpheniramine maleat dengan nama spesial yaitu Mistramine dan Polaramine. Yang keenam ada pheniramine hidrogen maleat dengan nama spesial yaitu Avil. Yang ketujuh ada cetirizine dengan nama spesial yaitu Incidal, Ringen, dan Resina. Yang kedelapan ada homocorcipligine HCl dengan nama spesial yaitu Horseradis garlic. Yang kesembilan ada promethazine HCl dengan nama spesial yaitu Hazin, Venergan, Promexpect. Yang ke-10 ada ciproheptadine HCl dengan nama spesial yaitu Alpahis, Heptasan, Pronisi, Lexahis. Yang ke-11 ada loratadine dengan nama spesial yaitu Aloris claritis. Yang ke-12 ada terfenadine dengan nama spesial yaitu Militec dan Terpin. Yang ke-13 ada astenijol dengan nama spesial yaitu Comas dan Sines. Yang ke-14 itu ada memhidrolin depadisilat yang setara dengan memhidrolin itu sebesar 50 mg dengan nama spesial itu Myolergi, Histapan, Interhistin, dan Insipin. Masuk ke spesialis obat kategori obat HIV atau AIDS. Tentu sudah pada kenalnya dengan kata HIV atau AIDS. Nah, HIV sendiri itu merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, virus itu menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya akan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. Nah, jadi si virus itu menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh itu menjadi tidak mampu untuk melawan serangan infeksi lainnya. Nah, kalau AIDS itu dikenal apabila HIV-nya itu sudah tahap atau stadium akhir. Nah, maka dari itu HIV itu dikenal dengan Human Immunodeficiency Virus karena si virusnya itu melemahkan sistem imun tubuh dari manusia, ya. Yang bahaya itu bukan HIV-nya, melainkan karena sistem kekebalan tubuh manusia itu menurun sehingga penyakit mudah masuk dan tubuh tidak mampu untuk melawan. Akibatnya akan membuat tubuh menjadi semakin drop atau melemah. Nah, untuk obat-obatnya itu ada 7 ya. Ini kebanyakan obatnya itu untuk melawan infeksi dari virus. Yang pertama itu ada Ginofudin dengan nama spesial itu Retrovir dikeluarkan oleh GlaxoSmithKline. Yang kedua ada Didadosin dengan nama spesial itu Videx. Yang ketiga ada Nevirapine dengan nama spesial itu Viramun. Yang keempat ada Stafudin dengan nama spesial itu Gerin. Yang kelima ada Lamivudin dengan nama spesial itu
tritisi. Yang keenam ada alazanavir sulfat dengan nama spesialis itu Reyataz. Yang ketujuh ada ritonavir dengan nama spesialis itu Norvir. Selanjutnya masuk ke spesialis obat kategori obat imunomodulator. Nah, kita lihat berasal dari kata imuno atau sistem imun dan modulator. Modulator itu memodulasi atau menyeimbangkan. Jadi, imunomodulator merupakan suatu zat atau substansi baik itu alami maupun sintesis atau buatan yang dapat membantu mengatur keseimbangan sistem imun. Jadi imun itu kan normal itu ada yang harus dinaikkan, ada juga yang harus diturunkan. Nah, jadi tugas imunomodulator itu menyeimbangkan. Jadi yang kurang harus ditambahkan, yang berlebih itu harus dikurangi. Nah, untuk obat-obatannya sendiri, yang pertama itu ada vaksin BCG kering dikeluarkan oleh Bio Farma. Nah, untuk Bio Farma itu biasanya itu spesialis, industri yang spesialis mengeluarkan vaksin atau untuk imunisasi ya. Yang kedua itu tuberkulin PPD. Yang ketiga, yang vaksin BCG ini Bacillus. Yang kedua itu ada tuberkulin itu untuk TBC. Yang ketiga ada vaksin Kotipa. Yang keempat ada hepatitis B. Nah, hepatitis ini menyerang organ hati ya. Nama spesialis itu ada Ejeric B dan Eovac B. Ini biasanya diberikan untuk bayi-bayi yang baru lahir. Yang kelima ada hepatitis A dengan nama spesialis itu Havik 20 miliomor. Yang keenam ada tipus dengan nama spesial itu tipin VI. Yang ketujuh ada polio dengan nama spesial itu Ivomac polio. Yang kedelapan ada tetanus dengan nama spesial itu tetagam P. Yang kesembilan ada meningitis. Meningitis itu peradangan otak ya. Jadi nama generik itu meningitis dengan nama spesial itu Mencevac acui. Yang ke-10 ada rabies. Biasanya itu gara-gara vaksin untuk menangani gigitan dari hewan ya. Nama spesies itu Immugalt rabies. Nah, sudah selesai juga materi spesialis obat pada semester ini. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu jadi kalian nanti ini ada beberapa gambar obat-obatan. Nah, jadi tugas kalian itu pilih dan tuliskan spesialis obat sesuai kelompok terapi pada lembar aktivitas siswa. Misalkan ini ada Bactrim, Voltaren, Esilgan, Lasik, Transamin, Lipitor, ada Insidal, ada Amaril, ada ini Duovir N, ada Bisolvan. Nah, kita lihat di sini sudah ada kelompok terapi dari masih kelompok terapinya. Nanti kalian tuliskan spesialis obatnya. Saya ambil contoh yang nomor 1 itu antihiperlipidemika. Nah, kita lihat dari foto-foto ini yang termasuk ke dalam antihiperlipidemika nah ini ya, Lipitor 20 mg dengan kandungan itu atorvastatin. Nah, jadi kalian nanti tuliskan nomor 1 antihiperlipidemika, spesialnya itu Lipitor. Nah, seperti itu ya. Untuk kedua sampai ke 10 nanti kalian tuliskan sendiri ya. Ada kemoterapeutika yang termasuk ke dalam gawat sulfonamid, itu bisa kalian buka lagi materi yang kemarin-kemarin ya. Selanjutnya yang kedua ini ada resep, saya sebutkan ya. Yang pertama itu resipe dengan kandungannya itu resipe dubir tablet, nomornya itu 10, signanya 3 kali 1 jika diperlukan, atau Florenata PRN. Yang kedua selanjutnya resipe Sanprima 1 tablet, nomornya 10, diminum itu sehari 2 kali 1 tablet, harus dihabiskan. Yang ketiga adalah Soprajol tablet nomor 10, signalnya sehari 2 kali 1 tablet, diminum antekonam atau sebelum makan. Yang kelima resipe polisilen sirup 1, diminum sehari 3 kali 1 sendok makan sebelum makan atau antecedent. Itu untuk resepnya. Kalau
kalau nggak jelas nanti ada obatnya di sini. Nah, ini sudah ada tabel. Yang pertama itu tadi yang resep ada Dumin. Nah, tugas kalian itu mencari nama generik atau komposisi dari Dumin ini. Bisa dilihat di internet atau ya dari internet atau dari buku jika kalian sudah punya ISOP, atau selanjutnya untuk produsen atau industri farmasinya dituliskan. Ini juga sama nomor 2 dan nomor 4 ya. Nah, untuk nomor 3 ini kan sudah disediakan Lansoprazol itu merupakan nama generik. Nanti kalian cari yang termasuk obat-obat spesialis yang kandungan obatnya itu Lansoprazol. Kalian tuliskan lagi nama produsen atau industri farmasinya. Oke? Untuk tugasnya dikumpulkan di SSA, roomnya sudah disediakan, jadi nanti kalian tinggal langsung upload. Apabila ada yang kurang dipahami boleh langsung ditanyakan. Nah, untuk materi kali ini sudah selesai. Terima kasih. Semoga kalian mampu memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.